Salam jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam acara Light of Revival. Pagi hari ini mari kita belajar firman Tuhan dari Matius pasal 10 ayat 34. Beginilah bunyi firman Tuhan. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Injil mengakibatkan perpisahan. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini, kalau kita membaca ayat ini, Matius 10 ayat 34 ini secara sepintas, maka bertentangan dengan banyak ayat dalam pengajaran Yesus. Karena Yesus di dalam ayat-ayat yang lain, di dalam firman Tuhan yang lain mengatakan bahwa Yesus adalah pembawa damai. Yesus adalah yang penuh belas kasihan terhadap orang-orang yang membutuhkan belas kasihannya. Tetapi pada ayat kita ini dikatakan, aku datang bukan membawa damai, melainkan pedang. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita tahu bahwa sifat pedang adalah memisahkan yang menyatu. Lalu pedang di sini kita tidak boleh berpikir atau tidak boleh artikan secara harfiah. Nah, bagaimana penjelasannya? Atau bagaimana maksud dari ayat ini? Nah, saudara, ketika Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyatakan dirinya sebagai Tuhan dan penebus dosa, sebagai satu-satunya jalan kepada Allah, banyak orang yang tidak mau menerimanya, banyak orang yang tidak suka kepadanya. Tetapi saudara-saudara, juga ada sebagian kecil orang yang mau percaya, yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, di sini akhirnya menjadi dua kelompok orang. Ada orang-orang yang percaya, ada orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi ada orang yang tidak percaya kepada Yesus. Yesus lalu memberikan gambaran, atau memberikan penjelasan bahwa kedua kelompok orang ini bisa kita lihat pada ayat 35-36 dari Matius 10 tadi. Firman Tuhan berkata, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Nah, di sini jelas bahwa ketika Injil Kristus diberitakan, ketika kita memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu akhirnya dari antara mereka, dari keluarga mereka, ada yang menerima Yesus, ada yang mau percaya dan mau datang kepada Yesus. Tetapi pada akhirnya yang lainnya tidak. Ya, misalnya kita contoh pada agama-agama lain. Ketika mereka mendengar Injil lalu mereka terima Yesus, mereka sadar bahwa mereka manusia berdosa, yang hanya Yesus satu-satunya jalan yang bisa menebuskan dosa, dan Yesus saja jalan kepada Allah. Lalu mereka datang kepada Yesus, terima Yesus, lalu mereka dibenci, diusir. Mungkin ini konteks dari ayat ini, bahwa memang Injil, memang Yesus datang, dia memisahkan orang-orang dari keluarganya ketika mereka sudah datang dan percaya kepadanya. Nah, kenapa hal demikian terjadi? Karena ada orang-orang yang menyadari bahwa mereka manusia berdosa yang butuh Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Nah, bagaimana dengan saya dan saudara pada kesempatan ini? Jika saudara adalah orang yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yakinlah saudara, pasti saudara binasa. Untuk itulah ini adalah kesempatan yang indah. Karena itu terimalah Yesus supaya kamu diselamatkan. Walaupun ada yang membenci kamu, itu tidak ada urusan. Yang penting keselamatan kamu miliki hanya di dalam Yesus. Kiranya firman Tuhan yang sangat singkat ini memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami tahu bahwa ketika kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan penebus dosa kami, ada orang-orang yang benci kepada kami, bahkan kami terpisah dari mereka. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa
Tuhan Yesus tetap menolong kami, memberkati kami, memberikan penguatan kepada kami, sehingga kami tetap ada di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik, jemaat Tuhan, biarlah firman Tuhan yang baru saja kita belajar menjadi kekuatan untuk hidup rohani kita. Amin.